memulai pembahasan dengan metode pencarian. Kenapa Ibu tadi membuatkan dulu apa itu grab, apa itu tree? Karena di sini kalau kita lihat metode hari ini itu adalah eh, merupakan breed first itu adalah penerapan dari si grab ya. Kalau misalnya sebelumnya pernah membahas atau mempelajari struktur data algoritma itu lebih mudah ya, karena di situ ada pembahasan struktur data apa graph ataupun tree tadi. Pada kemana ini semua? Bagaimana dengan kelompok? Apa sudah dibuatkan? Kami sudah, Bu. Oh, sudah ya, oke. Karena hari ini ada beberapa tugas yang tugas sudah harus dibuatkan ya, Ibu sudah nanti di, oke. Banyak karena mau libur besok mungkin ya, banyak yang agak-agak, oke. Nah, algoritma pencarian tadi merupakan yang sering dijumpai untuk bidang kecerdasan buatan. Jadi bagi kita membahas itu eh, Arya Tarigan. Arya Tarigan tadi apa juga dia cepat dia mencari, berarti mungkin dia paham ya. Metode di sini tadi itu ada beberapa yang memang bagian dari algoritma pencarian. Jadi dulu kita kalau kamu belajar struktur data, searching itu ada dibuatkan ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan untuk metode penelusuran, kalau kamu mau membaca RPS atau apa tuh kontrak kuliahnya untuk mata kuliah kita ini, materinya banyak ya, lumayan pada banyak ya. Untuk hari ini, minggu depan lumayan apa juga ya, kesulitannya juga lumayan gitu ya. Jadi untuk kalian yang semester 4 ya, jadi oke lah bisa memahaminya. Metode penelusuran atau searching ini untuk pembahasan kita ada 3. Ini harus diselesaikan dalam hari ini. Inilah nanti yang mau dibuatkan tugasnya. Pertama, pencarian buta ya, blind searching yang ada jenisnya lagi ada 5 ini, breadth first, deep first, hill climbing, beam, best first. Kemudian penyelesaian optimal, optimal di sini adalah contohnya mencari jarak terpendek. Ada British Museum, Branch and Bone, Dynamic Programming and A. Kemudian penelusuran selanjutnya adalah permainan. Di sini membuatkan semacam games. Jadi untuk games itu ada algoritmanya, ada metodenya. Contoh untuk bermain catur, contohnya dibuatkan di sini adalah minimax and alpha beta running ya. Jadi dibuat di sini ya. Itulah pembahasan kita di hari ini yang mau kita bahas. Kenapa metode pencarian penting untuk menyelesaikan permasalahan? Ada state menggambarkan langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Metode pencarian juga penting untuk perencanaan. Tadi untuk permasalahan yang ada keadaan, ini adalah untuk sebuah perencanaan yang dilakukan setiap state menggambarkan kemungkinan posisi pada suatu saat. Jadi ada state awal, state tujuan. Metode pencarian juga merupakan bagian dari kesimpulan. Jadi ada sebuah hipotesis yang dirangkai dalam rangkaian deduktif ya. Definisi masalah suatu ruang keadaan ada disebut mendefinisikan yang metode pencarian ini tadi ya. Cara umumnya mendeskripsikan sebuah suatu ruang keadaan ya, kondisi dengan pencarian pertama didefinisikan suatu ruang keadaan, ada keadaan, kemudian menetapkan satu atau lebih keadaan awal. Jadi ditetapkan ada keadaan awalnya, ada keadaan tujuan ya, ada state awal, state tujuan, kemudian menetapkan kumpulan aturan, ada rule-nya. Contoh di sini dibuatkan ada seorang petani, si petani bersama seekor serigala, ada angsa dan padi, dan memiliki perahu. Perahu ini batas apa itu sangat terbatas ya, sangat berbatas. Namun dia harus menyeberang. Ada yang mau dituju dari asal ke tujuan. Nah itu dia. Nah bagaimana caranya agar si petani ini bisa menyelesaikan perpindahan mereka ya, penyeberangannya dari tempat asal ke tujuannya. Maka untuk
metode pencarian untuk searching, ya pembahasan kita. Permasalahan tadi dibuatkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, identifikasi ruang keadaan. Jadi di sini identifikasi. Nah, di sini dibuatkan jumlah serigala, jumlah angsa, jumlah padi, jumlah petani. Sebagai contoh, daerah asal 0111. Pada daerah asal tidak ada serigala, ada angsa, ada padi, ada petani. Jadi dibuatkan gitu ya, kondisi awalnya. Ya, ini dia. Ini semua kondisi awal, keadaan awal, ada titik asal, ya, daerah asal, ada daerah tujuan. Dibuatkan ini dimisalkan, ya. Kemudian untuk tujuan dibuatkan juga daerah asal 000 karena ada 4 yang di sini terlibat. Kemudian daerah seberangnya dibuatkan dengan 111, ya. Rule atau aturan dengan si petani serigala dengan yang mau berpindah ini ya dari ini mau menyeberangi sungai ceritanya ya, dibuatkan aturannya. Jadi ada pertama si angsa diseberangkan, kedua si padi, ketiga serigala, si petani yang menyeberangkan kan jadi tidak ikut. Oke. Kemudian angsa kembali, padi kembali, serigala kembali. Baru yang terakhir ini dibuatkan aturan petani kembali ya. Dari kondisi identifikasi masalah, keadaan awal dan tujuan, ada aturan-aturan, dibuatkanlah mencari solusinya. Jadi dibuatkan tabel ya dengan petani, serigala, angsa dan padi. Dibuatkan pemisalan. Ini tadi daerah asal, ini daerah seberangnya. Aturan yang dipakai dengan kondisi 111 daerah seberangnya 000 dipakai aturan 1. Aturan 1 tadi angsa yang menyeberang. Yang kedua dengan titik 1010 0101 aturan yang dipakai adalah 7 petani kembali. Diseberangkan petani kembali. Yang ketiga, ini aturan yang ketiga serigala dan seterusnya sampai diperoleh nanti solusinya. Ya. Ini contoh penerapan penelusuran ya dengan cerita si petani yang akan menyeberangi sungai dari satu ke seberangnya. Masalah yang kedua ya dalam pembahasan hari ini adalah masalah teko air. Ada 2 buah teko A dan B. A berisikan 4 galon. Jadi muatannya itu isinya itu bisa 4 galon. Yang si B ada galon B dengan 3 galon. Nah, kita diminta mengisikan tepat 2 galon ke teko yang berkapasitas 4 galon. Bagaimana mengisikan yang 2 galon ke teko A? Isinya harus 4 galon kapasitasnya. Nah, dari permasalahan tadi sama dengan si petani, kita identifikasi ruang keadaan. Hanya di sini variabelnya X dan Y, yaitu X, air yang diisikan pada teko A, Y, air yang diisikan pada teko B. Sebelumnya ada 4, ya, ini 2. Kemudian keadaan awal dan tujuan, awal dimulai dengan kosong, 00, tujuannya dibuatkan dengan 2 galon. Katanya 2 galon yang harus dimasukkan. Jadi 2,N. N ini adalah tidak sembarang, berapapun bisa ya. Dari identifikasi ruang keadaan dengan keadaan awal dan tujuan dibuatkan aturannya ya. Aturan inilah yang menggambarkan grab. Tadi ditanya apa itu grab? Nah, tadi kalau kamu ikutin ada beberapa mengkomen atau kamu mengingat perkuliahan sebelumnya yang membahas grab. Jadi grab di sini adalah node-node yang menunjukkan keadaan yaitu keadaan awal ya, keadaan awal dengan node-node dalam graf keadaan saling dihubungkan menggunakan arch busur. Jadi contohnya ini nanti ya grafnya. Kalau kamu ingat ya, ini awalnya, ini adalah tanda panahnya, arch-nya ya, penghubungnya. Oke, dengan keadaan 2 teko tadi, kita mau membuatkan grafnya. Sebelumnya kita buat dulu aturannya ya. Ini kondisi awal, kondisi tujuan, aturan. Dengan kondisi aturan pertama, kondisinya ini, kondisi tujuannya ini 4,Y, 4Y. Ini aturannya isi teko A sampai penuh. Karena tadi dibuatkan yang Y ya. Kalau ini kamu ingat, Y adalah teko B. Ya, 3, 4Y, 4 teko A, X3 adalah teko B. Berikutnya, tuangkan sebagian air keluar dari teko A.
ini dikondisikan dengan ini ya, X lebih besar dari 0, X kurang dari Y. Kemudian tuangkan dan seterusnya di sini ada 12 aturan ya. Dari 12 aturan ini tadi ya, rule ini dari masalah teko dibuatkan aturannya, kita mau membuat salah satu solusinya, yang membuat solusinya dengan kondisi awal 00 kosong, tujuannya tadi dengan A 3 galon yang B yang berisikan si 3 galon dipakai aturan kedua. Aturan kedua adalah kita baca isi teko B sampai penuh. Nah, itu dia kan 03. Aturan ini digunakan 292759 ini digambarkan dengan grep ya. Transisi dari state atau perpindahan start ini dia. Cuma di sini tidak dibuatkan yang mana A ke B itu tidak dibuat ya. Nah, ini masih lanjut ya, kita perhatikan. Oh, ini udah beda masalah ya. Dengan permasalahan ini ya, contoh solusi teko air ini, solusinya yang mana, inilah yang akan kita carikan dengan menggunakan grep. Jadi ada langkahnya, ada 4, langkah-langkahnya sama ya. Identifikasi ruang keadaan, kemudian buatkan kondisi awal, kondisi tujuan, buat aturan. Dari sini turunlah rule. Ya, kita buat rule-nya. Nah, baru kita buatkan mana yang lebih cocok untuk solusinya ya. Permasalahan berikutnya, tadi ada si petani, ini ada teko, ini adalah pohon pelacakan ya. Ini sudah masalah baru. Untuk menghindari ada proses pelacakan suatu node yang berulang ya, digunakan struktur pohon. Pohon itu kan ingat ya, ada node, ada akar, ada leaf, ada daunnya ya. Struktur pohon yang terletak pada level ke 0. Kalau masih mengingat struktur data, ada level 0, diturunkan lagi, itu dia, grab dan tree ya. Nah, di sini diketahui node akar mempunyai beberapa percabangan yang terdiri dari beberapa node successor yang disebut dengan anak. Ingat ya, anak ada daunnya. Jika dilakukan pencarian mundur, maka dikatakan node memiliki predecessor. Jadi ini semua pembahasan ini sudah ada di struktur data algoritma. Kalau masih ingat atau pernah dipelajari ya. Node-node tidak mempunyai anak sering disebut dengan node down. Jadi kalau sudah ada bentuk down setelah dibuatkan tanda panah tadi dan turunannya berbentuk hasilnya down, itu artinya pencarian sudah selesai, tapi bisa goal, bisa tujuannya, namun bisa juga menjadi jalan buntu, dead end ya. Ini contoh. Ditampilkan sebuah contoh permasalahan mendasar digunakan untuk beberapa metode pencarian. Ini adalah sebuah seperti peta, namun ini adalah berisi pet antar kota. Jadi ada kamu mau menuju dari kota A ke kota F dengan ada beberapa titik-titik yang harus dilewati. Jadi bagaimana mencari jarak terpendeknya? Nah, itu dia, gunakanlah grab ya. Grab kita perhatikan dengan ini tadi ya. A ke D, A ke B, A ke S, A, B, A ke S, B, ya beringat A, S, B, SBD ya, SBD, S, ya ini dia, S, B, A, S, ya kan, B, A. Ini grab ini, gambar tiga-tiga ini dibuatkan bentuk tree-nya ya. S, B, A. Kemudian B, kemana tadi B? C, bisa ke C, bisa ke A. Ya kan? B. B, C, A, C. Nah, ini dia. Jadi ini semua digambarkan. Paling ujung adalah paling terakhirnya adalah Z. Nah, ini dia ya. Jadi berangkat dari S menuju Z dengan ada pilihan-pilihan. Ini gambar tiga-tiga ini di grab ini digambarkan dalam bentuk tree, ini hasilnya ya, dengan dimulai dari si S ya. Kita lihat berikutnya. Materi hari ini adalah itu tadi pencarian, ada breadth first, the first, hill climbing, bus first ya. Untuk pencarian breadth first search pertama itu setelah ini ya, perhatikan metode breadth first search, node pada level N dikunjungi terlebih dahulu. Jadi setelah S ada node ya, turunannya itu pertama, itu namanya breadth first. Nah, setelah dilakukan node pencarian dimulai dari node akar terus ke level ke -1. Setelah B tadi kan berikutnya tadi disesuai ini grab dengan tree adalah C.
Inilah dinamakan breadth first ya, dengan ini. C kemana tadi turunannya setelah di sini? C dari grab. C ke bisa E, bisa D. Kita lihat di sini ya, C ya, E, D. Nah, dia dipilih satu ya, ke min satunya. Mengunjungi node-node pada level N plus 1. Ini dia, sehingga ke Z. Ini menggunakan pencarian blind buta, pencarian buta dengan breadth first ya. Ini dia S, B, C, E, Z. Dari kota S mau menuju Z dengan ke B, C, E ya. Setelah dibuatkan tadi tree, kemudian dibuatkan ininya, ini tree-nya untuk metode ini, berikutnya dibuatkan algoritmanya ya. Kalau mengingat struktur data algoritma juga begitu ya. Jadi ini dimisalkan node pertama akan di mana goalnya, selesainya. Nah ini dia ya, sampai seterusnya. Jadi lintasan untuk metode bird first S, B, C, E, Z. Ini digambarkan dengan algoritmanya. Kalau kamu mengingat kita apa itu ya, struktur data algoritma yang ada array, ya ini dia seperti ini ya, membuatkan array-nya. Nah, ini digambarkan dalam bentuk algoritma ya. Inilah yang menjadi tugas kalian nanti ya. Jadi ada, kalau kita bahas ini ada 41 slide ya. Jadi kalau kita perhatikan nanti supaya lebih paham, sepertinya ini harus dikerjakan ulang. Jadi tadi yang sudah ada kelompoknya ya. Pencarian buta ini ada 5 algoritma. Jadi ini nanti yang akan dibuatkan. Tentukan masalahnya, tentukan state keadaannya, kemudian buatkan aturan-aturannya, buatkan graph-nya, buatkan tree-nya, kemudian algoritmanya. Itulah yang dilakukan untuk per metode ini. Sudah? Itulah yang menjadi tugas kalian. Nanti Ibu kasih siapa yang kelompok 1, siapa kelompok 2, yang ketiga permainan ya. Ini yang akan dibahas hari ini. Karena ini minggu berikutnya kita sudah ada materi baru lagi agar paham ya, memahaminya. Oke, Ibu lanjut ya. Jadi metode yang ini mendefinisikan masalah ini dengan berbagai masalah, apakah si petani, apakah teko, apa perjalanan, jarak. Caranya hanya ini aja aturannya. Definisikan ruang keadaan, buatkan keadaan awal tujuan, kemudian buat rule-nya. Setelah rule, buatkanlah graph-nya. Ya, karena udah dapat nih solusinya. Ini digambarkan dengan graph. Dari graph buatkan tree-nya. Setelah tree, ini aturannya. Setelah tree, ini graph. Setelah tree, buatkanlah algoritmanya. Itulah yang mau kita bahas hari ini. Ini tree-nya dari graph yang 33 ya. Memang kenapa tadi Ibu tanya tadi apa graph, apa tree? Sementara mungkin sebelumnya kalian kurang dipaham juga apa itu graph, apa tree kan? Tapi itu lebih memudahkan memahami ini karena itu asalnya ya, sambungan. Oke ya. Jadi lintasan yang didapat ini dia. Jadi ada solusi dengan itu tadi, ada graph. Dari graph-nya pun kita udah melihat mana solusinya. Kemudian ada tree-nya. Kemudian dari tree itu tadi kamu tadi metode apa? Disesuaikan. Oke, kita lanjut. Ada lagi dengan deep. Ini yang berikut adalah deep for search. Kalau tadi setelah si kota S, langsung node pertama langsung didapat. Ini the for search. Proses pencarian dilaksanakan pada semua anak. Jadi anak-anaknya ditelusuri semua ke node-node yang selevel. Jadi yang namanya anak-anak, kalau kamu ingat kemarin ada sibling, ada apa itu kan? Pencarian dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi ya. Contoh dengan kasus yang tadi ya. Ini dia. Jadi S, perhatikan kalau tadi dia ke B, ini ke anaknya. Ditelusuri, telusuri Z. Ini dengan deep ya. Pencarian masih buta tapi dengan deep. S, A, B, C, E, Z-nya. Ini membuatkan tree dengan deep force ya, deep force search ya. Ini setelah ini diperoleh, gambarkan lagi lah algoritmanya. Jadi untuk deep first hasilnya S, A, B, C, E, Z ya. Oke. Berikutnya
untuk mendaki. Nah, ini lagi ya, mendaki Bukit Hill ya, mendaki. Jadi mendaki kita lihat apa definisinya. Oh, ini ya. Sama ya, perhatikan tree-nya hanya dengan menggunakan pencarian hill climbing, bagaimana hasilnya? Kita lihat. Ya, ini tree-nya digambarkan ya. S B C E Z. Ini setelah ditemukan ininya apa itu tree-nya, kita buatkan algoritmanya. Nah, dari sini nanti diperoleh hasil akhir untuk si climbing S A B C E Z. S A B itu tadi ya. Oke. Ibu agak cepat ya karena apa itu tadi materinya agak lumayan. Kemudian dengan best first search. Yang pertama best first search. Perhatikan S B C E. Perhatikan nanti bedanya first search dengan best first search ya. S B C E. Agak rumit ya. Nah, ini sudah ada tree-nya ya, dibuatkan algoritmanya. Dari algoritma inilah kita dapat solusinya atau lintasan yang didapat S A B C Z ya. Oke, ini keuntungan kelemahannya. Nah, setelah tadi pencarian blind buta, ada yang optimal. Ini juga digunakan ya. Optimal tadi ada apa aja? Branch brown. Kita lihat permasalahan masih sama ya. Pada metode ini kita memerlukan estimasi jarak. Jadi ada estimasi ya, pengoptimalan. Kalau ini tadi pencarian ditelusuri apakah yang pertama, apakah yang anak-anaknya, the best first ya gitu ya. Ini adalah berdasarkan estimasi branch and brown ya. Ini buat sebuah antrian inisialis kalau kamu ingat lagi waktu struktur data algoritma antrian, bagaimana misalnya memindahkan sebuah objek A ke B dengan ada antriannya, yang mana didulukan. Nah, itu dia ya. Dengan harga yang diurut secara ascending ya. Dengan buatlah sebuah antrian, ada beberapa antrian dengan inisialisasi node pertama ya. Dengan root dari tree, node pertama dengan root dari tree. Kita perhatikan. Oh, ini langsung ke algoritmanya ya. S rumit ya. Oke, bila lintasan parsial min 1, maka lintasan parsial diganti dengan lintasan parsial node child, semuanya diatur berdasarkan harga yang diurut secara ascending. Nah, node pertama itulah menjadi goalnya, node pertama. Jadi ini nggak dibuatkan ininya ya. Oke, ini algoritmanya SBC EZ. Ini harus kita bolak-balik ke atas ya, melihat ininya. Oke, Ibu lanjut dulu ya, melihat apa itu tree-nya ini, karena berdasarkan ini kita membuatkan estimasi optimal. Jadi misalnya nanti kamu apa itu skripsi, ini bisa dipakai ya. Tadi metode ini pengoptimalan, misalnya ini pengoptimalan tetap, ini jarak ya. Jadi misalnya bagaimana kalau tadi mencari yang terpendek misalnya, ini adalah mengoptimalkan lintasan dengan metode yang dibuatkan dengan branch and bone ya. Jadi ada dibuatkan dulu antrian, kemudian node pertama itulah menjadi root dari tree ya, harus paham yang mana rootnya. Keuntungannya ini nilai optimum sebenarnya menemukan optimum global, kelemahannya membutuhkan memori. Berikutnya branch and bone dengan dynamic programming ya, sama seperti tadi, cuma di sini nggak dibuatkan lagi bentuk tree-nya itu ya. Jadi algoritmanya buat sebuah antrian untuk optimal estimasi selalu digunakan untuk yang antrian, sama inisialisasi node pertama dengan root dari tree. Inisialisasi ini dia S, tadi node pertama B A, iya kan, inisialisasi SB. Kemudian bila lintasan parsial min 1, lintasan itu goalnya. Jika ada lintasan parsial yang terakhir dalam satu ini satu antrian QQ ya, ingat ya, antrian QQ struktur data. Nah, selesai. Oke, oh ini dia gambarannya. Kira-kira ada yang bisa menceritakan melihat gambar ini? Ada? S, A, nah ini dia, ini pengoptimalannya ya, dengan dynamic programming ya, digambarkan S ke A, nah, ini dia.
Oke, kita lanjut dulu ya. Gambar 3 yang dihasilkan dengan metode Brainsbound dengan dynamic programming. Kemudian berikutnya pencarian untuk game. Game sama ya, ini semua pencarian, hanya tadi metodenya blind, optimal atau estimasi. Ini adalah untuk permainan game, yaitu subtopik tersendiri. Ini adalah beberapa alasan. Karena kriteria menang atau kalah jelas, dapat mempelajari permasalahan. Ya kan, kalau kamu main game kan bisa kamu pelajari si lawan kamu, ya kan? Alasan histori menyenangkan, ya. Caranya terdapat 2 pemain, ya, kita dengan lawan kita. Nah, contoh di sini kesempatan bagaimana supaya jangan kita aja yang bermain, si lawan kita pun ikut bermain. Zero sum, kerugian seorang pemain, ya. Contoh tic-tac-toe ini checker, cheese. Kalau yang lain mungkin yang Ibu tahu paling cheese ya. Ada yang tahu yang lain? Nah, ini adalah permainan ini menerapkan ini tadi ya, pencarian games ya, gamesnya. Di Blue, catur, Gary, ini pasti kalian ada yang suka main game ya. Oke, ini juga Go, computer player, Bridge. Nah, ini kan Bridge sudah lama ya. Nah, ini juga beberapa itu ya. Kemudian kita membuatkan cara bermain gamenya, pertimbangkan semua kemungkinan, berikan nilai pada sesama, jalankan. Oke, ini kita membuatkan apa itu aturan permainannya yang harus kita tahu ya. Ulangi cara di atas. Permasalahan kuncinya ada board atau state ya. Next board yang legal, lakukan evaluasi. Sistem penyelesaiannya sama dengan di awal. Ada state, ada rule, baru buatkan. Kemudian ada evaluasinya, ya. Zero sum assumption membolehkan menggunakan single evaluation. Dengan ini dia, ini permainannya. Misalnya untuk tic-tac-toe digunakan ini. Untuk Alan Turing's function ini digunakan. Itu dia ya. Sistem pencarian. Nah, ini dia. Ada yang suka main catur. Ini contoh menggunakan metode minimax. Jadi maksimumnya 3, minimumnya ini dia ya. Metode ini berjalan melakukan proses pada tiap level. Contoh pada game NIM. Nah, ini dia. Ada yang pernah menggunakan ini? Diawali sebuah batang. Permainannya seperti ini. Ibu belum pernah juga memang ya. Setiap permainan harus memecah serangkaian batang menjadi 2 kumpulan dengan jumlah batang di tiap kumpulan tidak boleh sama, tidak boleh kosong. Jadi ini awal, ini dibuatkan tidak boleh kosong, namun tidak boleh sama dengan kondisi awal gini. Ini dia contohnya, ilustrasi game name batangnya 7. Jadi ini mau dipisahkan, aturan tidak boleh sama sebelum dan sesudah plus, ini juga ya dibagi ya. Nah, ini digambarkan, ini sama tri juga, hanya dibuatkan tadi kan di aturannya kan 7. Jadi bagaimana variasinya untuk game NIM ini? 61, 52, 43 ya. Dengan si batang tadi ya. Bayangkan aja apa itu korek api ya. Ini 61, 7, 52, 43. Dari 61 ini diturunkan lagi. 61 bisa dibuatkan berapa-berapa? Yang 7 tadi bisa pisahkan. 5, 11, 4, 2, 1. 5, 2. Inilah seterusnya. Sampai yang paling bawah 3, 1, 1. Kalau kamu perhatikan ini semua jumlahnya harus 7. Ya, 332, 221, 221. Ini dia ya. Ini menggunakan game name ya. Semua oke, kira-kira 10 menit lagi nanti kita join, masih 20 ya. Oke, dari semua kemungkinan digambarkan pada 312, maka komputer menentukan jalan yang ditempuh agar komputer bisa menang dalam game. Pernah kamu dengar apa itu permainan catur, si komputernya dikalahkan sama si ininya? Pernah ya, yang menggunakan artificial intelligence itu heboh ya. Ternyata apa itu si komputer yang kita setting, yang kita buatkan seperti ini bisa mengalahkan manusia. Harusnya si lawan kita, si komputernya yang harus kita kalahkan. Karena itu kita set. Nah, itu pernah ya. Itu dia. Jadi harus kita bikin bagaimana si lawan ini harusnya menang. Nah, itu diatur semuanya ya.
Oke, kemudian ini adalah hal ini diperbaiki dengan metode alpha beta pruning. Oke, ya tadi minimal max-nya ini untuk metode alpha beta pruning diperbaiki dengan metode sama semua harus 7 max, dicari yang max-nya, kemudian dicari minimalnya max minimal max. Jadi didapat ya. Perhatikan, ini level pertama max-nya ini dibuatkan 421. Apa perbedaannya ini dengan yang sebelumnya? Kita lihat. Nilai pada semua kemungkinan jalan pada NIM adalah 7. Memang 7 semua ini jumlahnya harus 7 ya. Alpha, beta, running, p-running ya. Nah, ini kalau kami ingat dulu ya, level 0, node 0, node 1, ini dia. Kondisi awal dari sebuah keadaan digambarkan pada gambar ini. Tree untuk kondisi awal metode alpha beta running. Yang ini tadi dibuatkan dalam bentuk, ini juga bentuk seperti tree ya. Namun ini dibuatkan apa itu per ininya 1, 3, 4. Nah itu dia dibuatkan ya level 2, level 3. Apa di sebelumnya ini pernah dibahas ya di data ya membuatkan level 0, level 1, level 2, level 3-nya. Ini algoritmanya. Begitu seterusnya hingga didapatkan hasil dari tree. Gambarnya ini. Inilah untuk solusi atau bentuk tree dari metode tadi gamesnya dengan alpha beta running ya. Perhatikan 8 8 6 7. Nah, ini harus kita bahas satu memang ya. Ibu lanjut dulu. Oke, ringkasannya ya. Oke, untuk dapat diselesaikan sebuah sistem itu tadi permasalahan langkah-langkahnya untuk menghindari proses pencarian yang berulang, maka grep harus digambarkan ke dalam tree. Itu tadi tahapannya ya. Pertama, ada sebuah permasalahan, identifikasi masalah, kemudian buatkan state awal, tujuannya juga, buatkan beberapa rule-rule-nya, gambarkan dalam graph, gambarkan dalam tree, buatkan dalam algoritma, maka dapatlah apa menjadi solusinya. Ya, jadi dengan gambar algoritma seperti ini, tree-nya itu jelas terlihat ya. Kemudian sebentar ya, oke. Jadi yang mau Ibu tanyakan hari ini adalah berhubung ini yang mau dibahas ya. Yang kelompoknya sudah ada siapa? Jadi satu kelompok ya. Ini untuk kelompok kita buatkanlah ini ada berapa? Ada 5 kayaknya ya. Ada 5. Ada kita buatkan terserah ada berapa. Kalau yang sudah ada ya nggak apa-apa ya nanti kamu lapor biar nggak salah-salah ya. Biar nggak aduh saya kok nggak ada kelompoknya, jangan begitu. Tapi kalau boleh lapor ke Komting aja, nanti Komting yang melapor ke Ibu gitu ya. Oke, ini pencarian buta 1, 2, 3, 4, 5 dengan seperti yang kita bahas tadi ya. Ini dikerjakan kelompok 1 dan 3. Ini penyelesaian optimal dengan British Branch Dynamic E ini digunakan untuk kelompok 24. Permainan ada 2 tadi, minimax, alpha, beta. Ini kelompok 5. Jadi Ibu tidak tahu siapa kelompok 1, 2, 3, 4, 5-nya. Kebetulan yang hadir hari ini berapa ini? Berapa orang ini yang hadir hari ini? Berapa? 12 ya. Jadi kira-kira sudah tadi ya kelompok 1-3 di di blind searching yang optimasi adalah 24, yang ke kelompok kelima siapa nanti kalian kelompok kelima dialah yang menyelesaikan gamenya. Caranya sama seperti tadi game, kamu seperti mengulang aja supaya lebih paham ya. Jadi Ibu kasih waktu 2 minggu itu untuk di apa itu? Untuk di